Selamat malam saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Fiano Sarung, masih di Wi Channel. Saat ini saya sudah berada di Sekretariat PPWI Selipi 29 Jakarta Barat. Nah, saya berjumpa bersama dengan pendiri organisasi PPWI. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau, masih terkait dunia jurnalistik. Nah, selamat malam Pak Wilson. Selamat malam. Nah, terima kasih Pak sudah bisa luangkan waktunya untuk bertemu malam hari ini, dan kami merasa terhormat sekali disambut dengan baik di tempat ini. Ini masih terkait dunia jurnalistik. Ya, mungkin yang pertama mau saya tanyakan adalah, bisa diceritakan singkat apa sih pertama kali yang mendasari sehingga Bapak mendirikan organisasi PPWI ini? Bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Saya buka masker ya, supaya benar-benar bisa lebih jelas. Iya, kayaknya bukan. Ya, terima kasih atas kedatangan teman-teman dari Sulawesi Tenggara untuk mengunjungi kita di Sekretariat PPWI Nasional. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagus sekali, karena selama ini juga masyarakat mungkin bertanya-tanya tentang gimana awal mulanya berdiri organisasi Persatuan Pewarta Indonesia. Awalnya saya itu adalah pemimpin redaksi media online kabarindonesia.com yang berpusat di Belanda. Ini adalah sebuah media online yang waktu itu adalah yang terbesar, yang mewadahi para pewarta warga atau para penulis lepas, para penghobi nulis yang mempublikasikan tulisannya dengan caranya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan segala keterbatasan dan kelebihannya di media tersebut. Nah, waktu itu di tahun 2007 anggota kita penulis di Kabar Indonesia itu sudah mencapai 3.000 orang. Jadi kita akhirnya berpikir 3.000 orang ini dalam rangka pembinaannya seperti apa, dalam rangka mengarahkan mereka untuk menjadi seorang citizen jurnalis atau citizen reporter yang kita harapkan sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, sesuai dengan harapan masyarakat, maka perlu ada wadah. Ya, waktu itu kebetulan kita sudah berkomunikasi dengan teman-teman di organisasi wartawan yang ada, dan umumnya di antara mereka itu tidak mengenal apa itu citizen jurnalis. Jadi belum ada semacam pengakuan seperti sekarang tentang media-media online. Nah, oleh karena itu maka kita berpikir kenapa kita tidak mendirikannya sendiri. Nah, oleh karena itu maka dari bulan September kita coba merencanakan, mempersiapkan tahun 2007. 2007. Ya. Dan akhirnya pada tanggal 11 November 2007 kebetulan itu adalah hari ulang tahunnya media online Kabar Indonesia. Nah, kita merayakan ulang tahun Kabar Indonesia sekaligus mendeklarasikan berdirinya organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Jadi itu awal mulanya, dan sebagai landasan berpikirnya bahwa kita ingin menggerakkan jurnalisme warga ini lebih ke arah apa yang kita harapkan, ya ini punya kualitas yang bagus, kemampuan menulis dan lain sebagainya. Sampai saat ini memang kita ketahui bahwa PPWI ini go internasional begitu ya. Nah, untuk di negara-negara mana saja yang Pak Wilson ketahui sampai saat ini bergabung bersama dengan PPWI atau PPWI ada di negara tersebut? Jadi pola berpikir kita begini. Sekarang ketika kita memiliki media online atau menggerakkan pemberitaan melalui media online, yang kita tahu tidak punya batas-batas lagi, termasuk batas wilayah teritorial kenegaraan, politik dan lain sebagainya. Sehingga apapun yang kita beritakan hari ini bisa menjangkau negara-negara lain. Begitu juga negara-negara lain bisa menjangkau ke dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, maka kita berpikir kita perlu mengembangkan citizen jurnalis ini menjadi sebuah kebutuhan internasional negara-negara lain. Yang kebetulan sekali ada banyak anggota kita yang merupakan warga negara asing. Antara lain salah satunya adalah Mr. Abdurrahman Dabousi yang adalah warga negara Lebanon. Nah, ketika dia kembali ke negaranya, dia mengusulkan kepada saya,
untuk kita membuka kantor-kantor perwakilan di negara lain. Mungkin bisa disebutkan mungkin Pak Ya. Wilson, di mana-mana saja Yang negara-negara sudah yang ada. terbentuk pada tahun ini, dari target kita 10 negara. Ya, Yang pertama adalah Libya. Libya. Ya, bahkan di Libya itu pemerintahnya sudah mengeluarkan atau menerbitkan surat keterangan terdaftarnya PPWI di Luar negara biasa. tersebut. Luar biasa. Kemudian di Lebanon, di Oman, di Arab Saudi, di Mesir, Wah, di Chad, di Afrika Utara, dan Somalia. Dan biasa. kemarin Sekretaris Jenderal kita, Fahru Razi, itu baru membentuk di Turki. Baik. Jadi kita sudah punya teman-teman PPWI yang mewakili PPWI nasional di negara-negara tersebut. Baik. Nah, Pak Wilson, kita tahu ya sebagai jurnalis bahwa kita bekerja dilindungi oleh undang-undang. Nah, namun kenyataan di lapangan banyak sekali rekan-rekan jurnalis kita, rekan-rekan pers di seluruh Indonesia, banyak kejadian yang kita ketahui bahwa seolah-olah terkadang mereka itu lepas dari perlindungan undang-undang. Nah, kadang-kadang malah teman-teman kita berpikir ini seolah-olah terkadang kita dikriminalisasi begitu. Nah, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Kita sebenarnya sangat prihatin ya dengan kondisi ini. Undang-undang pers, yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 itu usianya sudah sekarang sudah 21 tahun lah. Cukup tua lah ya. Tapi Nah, kenyataan di lapangan iya. masih banyak pihak ya termasuk di aparat pemerintahan dan juga aparat hukum yang tidak memahami undang-undang itu. Maka saya sejak awal mengatakan bahwa disinilah sebenarnya kegagalan lembaga yang namanya Dewan Pers itu. Gagal mensosialisasikan isi daripada undang-undang itu kepada masyarakat maupun di jajaran pemerintahan, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan terhadap wartawan atau para pembuat berita ketika ada perselisihan lah atau ketersinggungan dan lain sebagainya yang terjadi di masyarakat. Nah, oleh karena itu maka menurut saya undang-undang itu sebenarnya sudah sangat bagus. Bahkan banyak pihak mengharapkan agar undang-undang itu tidak perlu diutak-atik. Sudah Ya, bagus, benar. hanya saja implementasinya yang perlu diperkuat. Nah, saran saya sebenarnya adalah pertama, kembalikan Dewan Pers itu pada fungsinya. Fungsinya itu adalah terdapat pada pasal 15 ayat 1, yang itu untuk mengembangkan kemerdekaan pers Benar. dan meningkatkan kehidupan pers. Dua itu fungsi utamanya. Baik. Mengembangkan kemerdekaan artinya bahwa dia harus menjadi penjaga. Jangan sampai ada anasir-anasir atau serangan-serangan dari luar yang akhirnya memporak-porandakan kemerdekaan pers. Baik. Nah, antara lain seperti kriminalisasi terhadap para pewarta dan jurnalis. Baik. Nah, bagaimana Anda melihat kinerja Dewan Pers hari ini? Kalau saya melihatnya kan amburadul sekali. Yang mereka sasar adalah hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tugas pokok mereka, seperti melakukan verifikasi media. Itu kan sebenarnya representasi atau ya katakanlah itu hanya duplikasi dari tugasnya Kementerian yang lalu itu Kementerian Penerangan yang menerbitkan SIUP dan lain sebagainya. Yeah. Padahal sekarang itu tidak ada lagi, cukup badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi dasar berpijak dari sebuah usaha pers di Indonesia. Nah, tapi kemudian Dewan Pers mengambil inisiatif untuk menerbitkan semacam sertifikat bagi media-media, itu saya kira sudah salah kaprah itu ya. Mungkin ada pesan penting yang masih terkait Dewan Pers yang Anda mau sampaikan. Ya, Dewan Pers itu kan adalah perintah undang-undang. Jadi keberadaannya itu sah menurut undang-undang. Walaupun mungkin mekanisme pemilihan para anggota dan pengurus Dewan Pers itu perlu ada kejelasan ya. Dan itulah mungkin yang perlu diperbaiki oleh pihak legislatif atau semua yang berkompeten tentang itu. Namun yang jelas, saya ingin pesankan kepada teman-teman Dewan Pers, pertama, kembalilah kepada tupoksi Anda.
yang sudah tertuang di dalam pasal 15 ayat 1. Yang kedua, belajarlah lebih cepat, bahwa perubahan media massa sekarang ini juga tentang sistem jurnalistik itu berubah begitu cepat. Jadi perlu ada akselerasi kemampuan para pengurus Dewan Pers untuk melihat bahwa pers itu bukan seperti yang kemarin-kemarin. Pers itu bukan lagi media cetak. Bahkan televisi dan radio itu seperti yang kita lihat ada stasiun-stasiunnya itu udah nggak ada lagi nanti. Pada era sekarang saja, pada masa media 4.0 itu media-media besar itu pada bertumbangan, baik di tingkat nasional, lokal, juga di internasional. Nah, ketika nanti kita memasuki era media 5.0, maka persoalannya justru jauh lebih dahsyat. Kita tidak lagi butuh media-media cetak seperti apa yang ada sekarang. Sehingga saya ingatkan juga teman-teman yang saat ini masih bermain di cetak, itu siap-siaplah untuk gulung tikar kalau mau bermain di situ terus. Kita harus mengakselerasi kemampuan pers kita, termasuk dalam penyediaan fasilitas-fasilitas. Nah, Dewan Pers itu harus mendorong ke arah sana, harus membantu media-media, baik itu media lokal maupun media nasional, untuk bisa mempercepat nih. Sebagai ketua umum dan pendiri dari organisasi PPWI ini, ketika di lapangan terjadi sengketa pers untuk rekan-rekan jurnalis, sebagai ketua umum PPWI dan terjadi sesuatu kepada anggota PPWI, tindakan apa yang pertama kali Anda akan lakukan? Mungkin bisa disampaikan dan didengar oleh rekan-rekan PPWI di seluruh tanah air, bahkan mungkin ke mancanegara. Silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sulit ya, karena itu menyangkut persoalan dengan orang lain atau pihak lain yang tentu saja belum tentu bisa dengan mudah kita negosiasikan, kita diskusikan, kita damaikan atau mediasi. Tapi selama ini saya sampaikan ada 3 langkah yang akan kita lakukan dalam rangka membela anggota kita, terutama terkait dengan pemberitaan. Ya. Pertama, memediakan. Jadi mempublikasikan semasif mungkin tentang persoalan itu agar menjadi perhatian publik. Ya. Yang kedua, menggunakan jalur-jalur hukum. Kalau memang ada delik-delik hukum yang harus kita pertahankan atau kita perjuangkan di sana. Kemudian ketiga, dengan mediasi lobi-lobi politik. Karena ini sangat penting. Ketika kita punya persoalan yang sebenarnya kan persoalan yang abu-abu ya, tidak juga merupakan kriminal murni, tapi bisa didamaikan, bisa didiskusikan, bisa diketemukan orang per orang untuk minta maaf kah, untuk ada kompensasi segala macam dan lain sebagainya. Jadi kita perlu mengadakan pendekatan-pendekatan politik. Namun sejauh ini sudah pernah ada peristiwa yang mungkin melibatkan anggota PPWI dan pada saat itu mungkin apa tindakan Anda pertama kali mendengar bahwa ada anggota PPWI yang mengalami peristiwa semacam yang saya sampaikan tadi? Ya, umumnya memang teman-teman dari luar PPWI yang ketika sudah menghadapi persoalan seperti juga di Palopo itu kan, ketika sudah mentok-mentok kesana kemari, bahkan Dewan Pers nggak berdaya untuk membantunya kan, akhirnya menyampaikan kepada anggota kita dan anggota kita menyampaikan ke saya, sehingga kita keluarkan statement dan membantu teman-teman lawyer kita untuk memberikan suara terhadap persoalan ini. Ya, itu yang kita Kendati pun bukan anggota PPWI ya, bukan anggota PPWI. Wah, luar biasa. Nah, artinya gini, karena PPWI itu sebenarnya berjuang tidak semata-mata melihat bahwa itu ya anggota PPWI, tapi adalah warga masyarakat yang punya hak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28E, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk
mengumpulkan informasi, menyimpan informasi, mengolah informasi, dan mempublikasikan informasi menggunakan segala saluran yang tersedia. Baik. Dia tidak mengatakan bahwa itu wartawan atau pewarta warga atau anggota organisasi tertentu. Nah, setiap organisasi. Setiap warga, baik. Nah, kita akan bela di sana. Apalagi kalau anggota kita. Baik. Anggota kita umumnya mungkin ya karena sudah menggunakan ID KTP PPWI dan orang kenal PPWI sehingga lebih hati-hati. Baik. Baik dari sisi anggotanya itu sendiri maupun masyarakat yang mau komplain. Baik. Ya. Oke. Nah, di 2024 nanti, saya minta sedikit tanggapannya Pak Wilson. Kita akan memilih figur atau sosok pemimpin di masa depan. Nah, kita berada di dunia jurnalis. Apa keinginan atau harapan Anda untuk figur pemimpin di masa yang akan datang, yang masih terkait dengan perhatian terhadap rekan-rekan jurnalis di lapangan? Silakan. Ya, tentu saja saya akan mengatakan bahwa inilah pemimpin yang tidak pernah terlibat dalam mengkriminalisasi warga. Apa itu wartawan atau pewarta warga atau netizen atau masyarakat biasa yang cuap-cuap atau menyampaikan unek-uneknya menggunakan media, baik itu media sosial maupun jejaring WhatsApp dan lain sebagainya. Dia tidak pernah mengkriminalisasi, tapi dia mengintrospeksi diri. Ya, jadi kita butuh pemimpin yang lebih suka mengintrospeksi dirinya daripada menyalahkan orang lain. Baik. Nah, menurut Anda, pemerintahan hari ini apakah sudah memperhatikan jurnalis? Mungkin singkatnya. Begini ya, kalau Menurut kita pengamatan bicara Anda, ya? kita bicara pemerintahan, itu kan sebenarnya terikat dalam satu sistem. Baik. Oke, mungkin saya bisa mengayomi seseorang ya, anggota PPWI yang ada di Lampung misalnya ya. Tapi kan saya tidak bisa melakukannya sendiri karena ada sistem. Di sana ada pengurus juga. Pengurus itulah yang harus melakukannya. Nah, kalau pengurusnya juga melempem ya tentu saja tidak tercapai apa yang saya inginkan. Tetapi apakah saya tidak melakukan tugas saya sudah lakukan. Nah, jadi memang persoalan kita ini kan lebih kepada persoalan mentalitas, di mana kita itu sinerginya masih lemah. Koordinasi antar lembaga, koordinasi antar sosok-sosok pemimpin itu masih perlu ditingkatkan. Jadi itu sebenarnya kelemahannya. Nah, kalau ini sudah diperbaiki, tentu pemerintahannya akan lebih bagus. Baik, luar biasa. Ya. Nah, Pak Wilson, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita malam hari ini. Oke, Ya, sama-sama. saya merasa terhormat sekali untuk bincang-bincang malam hari ini dan luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Wilson dapat disaksikan oleh teman-teman jurnalis di seluruh Indonesia, ya, bahkan di internasional. Semoga menjadi inspirasi. Ya, oke. Ya, sama-sama. Baik, nah saya pamit Pak Wilson. Ya. Terima kasih banyak. Ya, Selamat malam. selamat malam.